5 pernyataan Roky Gerung usai dipolisikan buntut diduga hina Jokowi. Roky Gerung dilaporkan ke polisi oleh banyak orang di pelbagai daerah karena ucapan Roky dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Roky kemudian bersuara. Begini 5 pernyataan Roky. Ucapan Roky yang menyulut protes adalah ucapan yang memuat kata, bajingan tolol. 2 kata itu bahkan sempat trending di Twitter. Demonstrasi-demonstrasi kelompok pendukung Jokowi digelar di banyak daerah. Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, menyebut ada 13 laporan terhadap Roky di sejumlah Polda, yakni 1 laporan di Bareskrim, 3 di Polda Metro Jaya, 3 di Polda Sumatera Utara, 3 di Polda Kalimantan Timur, 3 di Polda Kalimantan Tengah, 1 ditujukan kepada Kapolri, dan 1 di Polda DIY. Roky menggelar jumpa pers di kawasan Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Agustus 2023, siang. Berikut adalah 5 pernyataannya. 1. Tak punya dendam ke Jokowi. Roky Gerung mengaku tidak punya perasaan negatif secara pribadi terhadap Presiden Jokowi. Malahan, Roky mengaku berteman dengan putra Jokowi. Dia juga pernah dimintai kritik oleh putra Jokowi dan dia memberikan kritik. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi, kata Roky dalam konferensi pers. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bertemu dengan Roky Gerung. Foto, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bertemu dengan Roky Gerung. Twitter Gibran Rakabuming. Roky juga mengaku diundang saat anak Jokowi menikah. Dia mengaku diundang VIP tapi tak bisa hadir. Pernyataan Roky Gerung usai dipolisikan buntut diduga hina Jokowi. 2. Tak hina Jokowi sebagai individu. Ucapan Roky dia sampaikan dari atas panggung kemudian menjadi viral di media sosial. Roky mengaku tidak mengkritik Jokowi secara personal melainkan mengkritik Jokowi sebagai presiden. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia, poinnya di situ, kata Jokowi. 3. Dihalangi PDIP. Usai berita dirinya diduga menghina Jokowi mengemuka, Roky tetap menjalankan aktivitasnya. Dia berkeliling untuk menjadi pembicara, salah satunya ke Sleman, Yogyakarta. Roky mengaku dihalangi bertemu 2.000 mahasiswa di Yogyakarta oleh PDIP. Yang kemarin menggemparkan adalah di Jogja. Saya dihalangi bertemu dengan kurang lebih 1.500 hingga 2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP, kata Roky. Menurutnya, PDIP tidak perlu menghalanginya bila ingin melarang dirinya berbicara di depan massa mahasiswa. PDIP adalah partai besar maka cukup bikin saja produk undang-undang yang melarang intelektual semacam dirinya untuk bertemu mahasiswa. Dia menyayangkan PDIP yang menghalang-halangi dirinya berbicara dengan mahasiswa. Itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi sama partai, bagaimana saya mengajar tentang pikiran bangsa, kata Roky. 4. Kritik Muldoko. Roky Gerung menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden, KSP, Muldoko yang menyebut akan berdiri paling depan jika ada sosok yang mencoba mengganggu Jokowi. Roky menilai Muldoko bak preman. Dia marah juga tuh, saya akan pasang badan, tentu jadi saya bertanya Pak Muldoko ini relawan statusnya juga, bahasanya sama saya pasang badan, tutur Roky. Pak Muldoko itu pejabat publik, yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar oleh seorang pejabat publik, kayak preman pasang badan itu ya, kata Roky. Sebelumnya, Muldoko mengecam keras Roky Gerung yang menyebut Jokowi dengan kata, bajingan. Menurut Muldoko, Roky Gerung adalah robot yang punya otak tapi tidak punya hati. Saya ingin mengingatkan tugas yang melekat di Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu.
Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik, ucap Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 3 Agustus. 5. Minta maaf tapi tak berhenti jadi pengkritik. Rocky dipolisikan karena ucapannya yang diduga menghina Jokowi dan muncul aksi demonstrasi di berbagai wilayah sebagai protes atas ucapan tersebut. Rocky meminta maaf, hal ini menimbulkan perselisihan. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi tuh, itu intinya tuh. Yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik, kata Rocky. Rocky menduga berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Namun demikian, Rocky mengatakan tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik. Kenapa? Karena kasus ini berbagai macam kepentingan mengincar untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik, itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya anggap aja bahwa, oke selesaikan saja kasus ini, tutur Rocky.